Kit pas kita ngambil air Pak, dak ketek kita berdarah itu Pak. Kesengget amat ubin sebelahnya itu Pak, sumpah. Bisa berdarah ketek kita Pak, bener dah. Sus. Terima kasih, selamat sore orang-orang pintar, sore orang-orang kaya, selamat sore. Perkenalkan saya Marcel Widianto Pak, saya dari Suca 3 Indosiar, ada yang tahu? Oke nggak apa-apa, tenang. Saya punya banyak portofolio, saya pernah main sinetron, ada 2 sinetron saya di RCTI, ada yang nonton? Terima kasih. Terakhir saya pernah main film, enggak Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada nggak ada yang tahu ya. Tapi sejujurnya saya pertama-tama bilang terima kasih dulu untuk Lembaga Manajemen Aset Negara yang sudah memberikan pekerjaan. Tepuk tangan dulu untuk LMNAN, mantap. Terima kasih. Terima kasih Pak, saya juga pengen bilang terima kasih tadi sama Bu Puspa tadi, itu adalah direktur utamanya yang memberikan saya pekerjaan hari ini. Iya, akhirnya saya bisa ngerasain makan nasi dengan dana APBN. Iya Pak. Itu pas waktu saya makan nasi dengan dana APBN, ya ampun usus saya kaget. Sumpah. Jadi pas waktu masuk nasi ke usus kan, wih kata usus saya, wah tumben kita kerja katanya gitu. Begitu Pak, karena saya ini berasal dari keluarga yang miskin Pak. Bener-bener susah gitu. Oh iya, tapi bisa dibilang saya OTW kaya sekarang, amin. Amin ya Pak. Dan saya ini adalah orang yang cinta banget sama Indonesia Pak, karena ya seperti orang-orang yang menjaga aset, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di sini, saya juga ingin menjaga aset negara, gokil. Terima kasih Pak. Sebagai buktinya kemarin saya ikut demo di depan gedung DPR Pak. Iya itu demo sama bareng anak-anak mahasiswa. Tapi saya kemarin gak pakai jaket alma mater mahasiswa Pak. Saya pakai alma mater Grab kemarin. Iya karena saya gak ada biaya buat kuliah Pak. Tapi saya pengen mengutarakan aspirasi gitu dengan menggunakan alma mater itu. Buat yang belum tahu kejadian aslinya, saya kasih tahu detailnya sekarang Pak. Sebentar ya gue ceritain nih. Jadi kemarin saya itu berada di Palmerah dan juga di gedung TVRI itu dari jam 6 sore sampai jam 11 malam Pak. Itu situasinya tuh benar-benar rusuh gitu. Semua tuh udah pada bakar-bakaran, semua emang lagi pada barbekyuan kayaknya waktu itu. Iya Pak. Jadi mahasiswa dan juga polisi itu semuanya mereka tuh jual beri serangan gitu. Jadi ketika mahasiswa lempar batu, polisi lempar pantun waktu itu. Itu batu bukan sembarang batu gitu Pak. Tapi apa ya, gitu Pak lempar pantunnya. Tapi saya tuh ngikutin itu dari pagi Pak. Saya datang ke sana dari pagi pakai alma mater Grab dan awalnya mahasiswa mengutarakan aspirasi itu aman-aman aja Pak. Untuk kemajuan Indonesia. Tapi di tengah-tengah acara gitu sampai malam itu ada aja tuh oknum-oknum yang bikin demo itu menjadi rusuh gitu. Dan jujur saya nggak setuju banget sama hal ini. Karena menurut saya ketika ada demo yang ujung-ujungnya anarki, tentunya akan ada lagi dana APBN yang berkurang untuk memperbaiki itu, benar nggak? Iya kan Pak? Yang ujung-ujungnya kita sebagai masyarakat rugi lagi. Karena wakil-wakil kita gitu. Dan saya pernah baca ada artikel Pak. Artikel DPR itu ada anggaran untuk makan dan jajan itu senilai 12 miliar per tahun. Bisa dibaca, ini nggak bohong nih, lihat di Google. Saya meskipun jelek tapi tetap baca Pak. Iya. Itu anggaran DPR 12 miliar Bu, itu untuk makan dan jajan. Berarti 1 bulannya itu 1 miliar. Pertanyaan saya sebagai rakyat miskin Indonesia, jajan apaan 1 miliar? Telur gulung. Itu 1 miliar kalau kita pakai buat beli telur gulung, ya ampun ayamnya ngeluh pasti. Ngeluh Pak bener. Itu tiap hari dia bertelur mulu itu Pak, ya ampun. Udah jebol itu Pak, ya Allah. Cuman buat perkara jajan wakil rakyat kita. Sedih banget lu Pak. Dan
Dan emang saya ini sangat concern banget dengan hal-hal seperti itu Pak. Karena kemarin saya habis juara kritik DPR, juara 2 Pak seluruh di Indonesia. Terima kasih. Karena ya gimana ya, untuk gambaran miskinnya saya Pak. Saya pengen kasih tahu nih, saya tuh kalau dulu tuh, kalau disuruh mama saya buat beli minyak ke warung, itu saya disuruh pakai jerigen Pak. Dan selama perjalanan dari rumah ke warung itu jerigen saya tendang-tendangin tuh. Dang gitu-gitu. Dan udah pas waktu sampai warung saya teriak beli. Kalau ibu-ibunya belum keluar itu saya main-mainin beras tuh Pak. Situ tuh. Itu emang orang miskin banget begitu tuh. Mainin beras. Ya kan Kak, bener kan Kak? Iya bener. Berarti masih ada yang miskin di sini ya. Itu Kak saya main-mainin beras Bang, mainin beras. Terus berasnya saya masukin literan tuh. Habis dimasukin diratain. Ya kan? Ya Bu ya. Ibu juga miskin juga ya Bu ya. Sama Bu gak apa-apa, yang penting ntar kita kaya, amin. Amin ya. Dan karena hal itu tuh, itu saya susah banget hidupnya Pak. Tapi saya adalah orang yang percaya bahwa semua orang itu bisa berubah. Everybody has changed gitu. Iya. Semua orang punya kembalian. Itu artinya Pak. Iya, itu artinya yang tepuk tangan ya, mohon maaf ya, belajar bahasa Inggris lagi. Tadi makanya saya agak bingung tadi pas waktu Kementerian Perhubungan ngomong tuh, wih Bapak tadi ngomong bahasa Inggris Indonesia, buset, saya nggak ngerti Pak. Boro-boro mikirin aset buat makanannya susah kita ini. Sumpah Bu, bener dah. Saya tuh belajar bahasa Inggris dari Google Map. Bener, yang iya Pak, bener. Dari Google Map Pak, yang in 600 meters turn right gitu. Gokil. 600 meter lagi bener jalan lu gitu. Itu artinya gitu Pak. Ya gara-gara stand up ya kehidupan saya bisa berubah Pak sekarang. Tapi ya kemarin saya lagi mengalami kesedihan Pak karena bulan lalu bapak saya tuh habis kena serangan jantung Pak. Bener, tapi kita sebagai keluarga gak tinggal diem, kita lagi nyari momen buat nyerang balik nanti. Iya. Sumpah beneran ini. Beneran. Ya kita kemarin keluarga nyerang balik pakai kartu KIS Pak. Iya itu kartu yang dikeluarkan dari Bapak Jokowi. Itu kartu untuk Indonesia miskin Pak. Jadi untuk rakyat-rakyat miskin gitu. Jadi semuanya itu di cover sama negara gitu. Dan untuk perbedaannya saya kasih tahu nih Pak. Untuk orang yang bayar itu bisa tuh satu ruangan itu cuma satu orang. Bahkan maksimal itu ada 3 orang atau 4 orang. Tapi kalau bapak saya yang pakai kartu KIS Pak. Itu satu ruangan isinya 40 orang Pak. 40 orang jantung semua. Jadi gak bisa kita tiba-tiba masuk, gitu gak bisa. Gak bisa. Gak bisa Pak. Jantung soalnya. Penyakitnya jantung Pak. Itu kita kalau paksa tiba-tiba masuk, halo gitu. 39 mati Pak semua. Yang satu selamat pakai headset soalnya. Iya Pak. Itu semua bapak-bapak yang jantungan Pak. Saya waktu jagain bapak saya gak pernah ada yang bersin. Iya. Sekali yang nguap diingetin, ada yang mati banyak ini. Hei jangan bersin, jangan gitu. Gak ada tuh bersin bapak-bapak, haci gitu gak ada. Gak ada Pak di situ Pak. Makanya saya bersyukur banget, terima kasih loh untuk bapak-bapak yang memikirkan aset negara pada hari ini. Kalian the best semuanya Pak, mantap. Mantap sekali. Apalagi saya dikasih kesempatan untuk stand up di Hotel Borobudur Pak. Ini adalah pertama kalinya saya masuk Hotel Borobudur. Karena kalau nggak ada acara ini saya kena sweeping kali Pak, mancing di depan. Mancing di depan ya disangka bawa bom. Dan saya tuh nginep di hotel tuh hanya beberapa kali Pak. Karena emang susah kan. Karena kalau nginep di hotel cuma ada pekerjaan doang gitu. Pengalaman saya nginep di hotel-hotel kayak gini tuh Pak, itu beda banget sama di rumah saya. Kalau kita nginep di hotel itu kasurnya tuh empuk sekali. Beda sama di rumah saya Pak, ya Allah kita tidur di rumah tuh pakai tikar doang Pak. Ini dada ditempelin sama lantai gitu. Bangun bukannya seger Bu, itu paru-paru basah yang ada bangun. Sumpah, ujung-ujungnya BPJS lagi ya kan. Kalau tidur di hotel mah, kasurnya empuk bener Pak, bener. Itu kita kalau bangun juga, semangat, aku siap menghadapi dunia. Gitu. Dan di hotel itu mandinya Pak, saya bisa ngerasain mandi pakai shower. Di sini udah pernah belum mandi pakai shower? Saya kasih tahu kalau belum pernah nih. Jadi itu Pak, kalau mandi pakai shower itu enak banget, kita mandi Pak, bisa lepas tangan gitu. Gitu Pak. Bener.
Udah kayak di Titanic gitu. Enak Pak, bener. Ya kan Bang, itu beda banget sama di rumah saya. Ya ampun, di rumah saya mandinya itu pakai gayung. Itu airnya kalau dalam mendikit pas kita ngambil air Pak, dak ketek kita berdarah itu Pak. Kesengget sama si ubin sebelahnya itu Pak, sumpah. Bisa berdarah ketek kita Pak, bener dah. Susah banget Pak hidup orang susah nih emang. Dan saya tuh enak gitu, kita kalau tidur di hotel tuh ya, kita tidurnya tuh pakai AC. Ih enak banget. Kalau di rumah saya Pak, ya ampun tidurnya itu pakai kipas Pak. Itu kipas ditaruh depan muka begini nih. Itu kita tidur berasa naik motor tau gak? Begitu. Tiba-tiba. Terus kipas di rumah saya itu adalah kipas yang modelnya tuh emang bener-bener susah gitu. Kipas, tau gak sih kipas yang gak ada cangkangnya. Ibu kipas yang cuma ada baling-balingnya doang Bu. Jadi kalau tetangga saya bangun itu gara-gara alarm, saya bangun gara-gara jempol kemasukan kipas. Dah gitu. Sedih banget. Bener Pak, bener. Tapi ya karena stand up ya kan kehidupan saya berubah sekarang. Sekarang udah ya bisa bergaul sama artis-artis Bang sekarang. Amin. Udah enak banget sekarang saya. Saya ya bisa lah saya sekarang tuh ngerasain mandi pakai sabun cair. Ini itu kayak banget gitu. Kita kalau mandi pakai sabun cair itu Pak, kalau sabunnya jatuh ya kan, enak tuh tinggal pencet lagi, bener nggak? Kalau dulu mah ya ampun saya mandinya tuh pakai sabun batang. Itu banyak banget masalahnya bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Itu kita kalau mandi pakai sabun batang tuh kalau kita sabunan nih kan sabunnya jatuh, bener nggak? Pas diangkat ada yang penyok. Ya kan Pak, mana ada bulunya lagi Pak. Itu sabun mau taruh di mana aja, bulu pasti ada. Kita tarik keriting. Ini punya Sabe lagi ini kan. Agak putih-putih ya. Punya bapak saya ternyata Pak. Parah banget Pak. Dan gara-gara stand up juga Pak, akhirnya saya bisa ngerasain gitu. Bisa ngerasain punya peraturan di rumah. Jadi kita tuh punya peraturan kalau kita tuh harus ganti sikat gigi selama 2 bulan sekali. Karena dulu sikat gigi di rumah saya tuh sangat memprihatinkan gitu. Di sini semuanya pada punya gak sih sikat gigi yang sikatnya tuh mekar gitu, punya ya kan? Yang sikatnya mekar gitu, menslok Pak. Iya, yang kalau kita taruh odolnya mendem. Ya kan? Itu kita kalau pakai sikat gigi itu ya ampun berisik banget kayak knalpot bobokan. Guduk, astaga. Itu kita kalau kerasan dikit, dak, gusi kita bisa berdarah itu Pak. Putar ke kanan Bu, dak, gigi kita patah itu. 1 tahun kita pakai sikat gigi itu, ya ampun mulut kita metik. Tanpa gigi itu Bu, bener. Parah banget dah. Metik Bang, bener sumpah. Tapi gara-gara stand up juga akhirnya saya bisa ngerasain gitu. Bisa ngerasain kayak orang-orang kaya gitu. Kayak saya bisa ngerasain naik pesawat Pak. Alhamdulillah kemarin saya naik pesawat Garuda. Itu enak banget dapat biskuit. Sekarang saya udah gak mau lagi tuh makan biskuit pinggir jalan. Level saya sekarang makannya biskuit Garuda Pak. Sekali gigit berasa di boarding pass. Ya gitu Pak, enak banget ya. Ini buat yang belum tahu nih, yang kalau belum naik pesawat saya kasih tahu tutorialnya. Jadi ceritanya gini nih. Jadi kita kalau naik pesawat tuh pas waktu pesawatnya nanjak apa namanya? Take off ya? Iya. Jadi Pak, pas waktu pesawat itu take off, itu lampunya dimatiin, bener gak? Iya kan? Pas waktu pesawatnya sejajar, lampunya dinyalain lagi tuh. Saya pertama kali waktu itu saya penasaran, saya tanya pramugari. Mbak kenapa lampunya dimatiin Mbak? Takut jepret Mas katanya. Ada yang laundry di atas soalnya. Selamat sore, nama saya Marcel, terima kasih. Marcel. Hai Kak. Aduh.